سبيل الدموع سبيل مريح أنا هدايا صاحي كي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat iman jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah wa iradah Allah, pada subuh ini kembali Allah memberikan kita kesempatan dan kesempatan untuk terus menikmati hidup, yang mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan tanggal 22 ya Pak ya. Nanti malam 23. Berarti kita sudah ada di detik-detik terakhir garis finish di bulan Ramadan. Kalau para sahabat semakin mau Ramadan selesai, mereka semakin sedih, Pak. Sedih kunaon? Sana sedih gara-gara tekenging THR, sana sedih can kapecer acuk dulat, tapi sedih karena bulan yang diberkahi akan berpisah, bulan yang penuh pahala akan berpisah. Hari ibu jeung bapak di dia sedih atau senang Ramadan beres? Pak, sedih senang? Aya nu sedih, aya nu biasa we, jalani aja siga air ngalir. Aya nu sedih, da THR sigana moal turun. Gitu Pak. Yang kedua, Rasul dan para sahabat di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir Ramadan, mereka lebih bersemangat. Semangat tahun Pak? Ibadah. Kalau Bapak di sini semangat apa Pak? Bu semangat Bu? Semangat. Semangat belanja ibu-ibu Pak. Semangat bikin kue. Semangat mudik di orang mah gitu Pak. Matak di HP, di mana-mana dina tarawehna lah. Kan awal Ramadan mah taraweh teh paring gua di mana-mana sampai ka membludak keluar. Tarawih sebutna oge dupinu. Kemarin pertengahan mulai taraweh saware. Ayeuna duka di Arafah. Kumaha perkembanganna? Apakah mengalami kemajuan apakah semakin pinuh ku angin gitu. Jadi taraweh. Pabeli itu jeung bukber segala rupa eta mah. Da urang mah biasana riweuh kitu Pak. Tinggal bulan Sya'ban, Rasul memperbanyak saum dan para sahabat, orang memperbanyak botram. Dahareun deui wae. Ayeuna teh Ramadan bukber deui wae, bukber TK, bukber alumni SD, bukber alumni SMP, SMA, bukber kantor, RT RW, bukber deui wae, Pak. Dahareun deui wae. Pinuh tiap sore di jalan ngalarian naon? Dahareun deui wae Pak. Bab dahareun aduh luar biasa orang Indonesia. Padahal Nabi mah kan tiap sore teh nunggu adzan maghrib teh bari ngadoa, ada waktu mustajab dinya teh. Ieu mau wah. Abi ti ranca orai Pak, bari ka Margahayu 1,5 jam kamari.
Kieu lebih teu kakarut gitu. Tiranca orek kamar gahayu sejam setengah, kaget mobil teu jalan pisan. Launan we kitu kumaha. Sing orang banyak pemburu bukber teh, pemburu makanan. Pada Idul Fitri sebentar lagi kita lebaran. Nu diamutan dahareun deui wae. Bukan tidak boleh, silakan. Itu mah urusan dunia. Antum a'lamu, kata Nabi, kamu lebih paham, kamu lebih tahu. Tapi jangan sampai nilai yang pokok di 10 hari terakhir ini ditinggalkan. Silakan ibu masak yang banyak buat lebaran. Silakan belanja ke itu baju lebaran. Tapi jangan sampai malam terabaikan. Yang harusnya mencari Lailatul Qadar, ya kalakah capek naon gara-gara siangna liar nguriling gitu, tawaf di pasar baru, tawaf di jalan, nu padahal teh lebaran teh tadarus, ieu mah tidur terus. Nu kuluna teh Ramadan tiba, ieu mah Ramadan tibra, marhaban ya THR, marhaban ya THR gitu, lagu nanti jadi beda. Jadi tibra jeung THR ini pikiran. Ini fenomena yang dialami tiap tahun jika gitu. Harusnya ketika mau finish kita lamun maraton deh Bapak, pasti garis finish semakin tarik jumpa semakin semangat. Kita sebagai atlet, lawan Bapak atlet Ramadan pas mau finish semakin semangat ibadah amun atlet. Tapi kalau Bapak penggembira Ramadan, eta mah teu semangat deui ibadah teh biasa-biasa. Lamun maraton kan awas start pinuh banyak, awas start teh anu pas balik ke finish sabaraha orang, tinggal sedikit yang benar-benar atlet. Mohon penggembira mah pas setara maraton atlet lompat seeutik nang tukang cendol belok, nang tukang cincau belok, eta penggembira apa di kita teh loba anu gehgeran Ramadan, penggembira Ramadan gehgeran eta mah. Awal beki tarawih banyak tarawih da keur gehgeran keur loba tarawih. Nah tipe orang Indonesia mah tipe gehgeran Pak, keur usum batu ali kabeh kitu orang Indonesia mah, keur usum kembang kabeh, keur usum sepeda kabeh gehgeran orang Indonesia. Ana keur usum tarawih ana keur teu usum henteu. Tinggal atlet-atlet sejati yang ada di masjid ini, yang benar-benar orang-orang yang taat kepada Allah hungkul, bukan Ramadaniyun, orang-orang anu saleh Ramadan sakat beunga. Makanya di sini kalau memang kita ingin mendapatkan barokah Ramadan, ingin disebut orang yang berhasil dengan Ramadannya, maka puncaknya adalah sekarang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya judul tema kajian kita ini tentang 10 terakhir, tentang hakikat mencari dan menghidupkan Lailatul Qadar. Karena di 10 hari terakhir para sahabat sibuk memburu mencari Lailatul Qadar. Pokoknya mah Pak sampai diliburkan sadiana aktivitas teh 10 hari terakhir mah. Bahkan ada para ulama yang sejak bulan Sya'ban terus libur Pak, diliburkan semua pekerjaan untuk mempersiapkan Ramadan terbaik. Karena dalam hatinya punya anggapan, andai ini Ramadan terakhir saya, bisi itu Ramadan terakhir, bisi tahun payung orang tetepang di jeung Ramadan tah ayeuna manfaatkan dengan sebaik-baik. Matak di masjid-masjid Nabawi tinggalnya pinuh Ramadan teh, Masjidil Haram pinuh, ya di orang ge pinuh wa angin gitu Pak. Ini ulama pinuh di mana? Pasar Baru, jalan
Di mana deui Pak? Nah ini nih problem. Maka di sini kita akan bahas kenapa kita harus bersungguh-sungguh mencari dan menghidupkan Lailatul Qadar. Hadisnya dari Nabi, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah, semoga ia dilimpahkan keridhaan Allah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah, yujawizul asr al-akhir, beliau biasa yujawiju fi asril awakhir, beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya Nabi mah tiap Ramadan iktikaf. Jadi tidak pernah terlewatkan. Luar biasa namanya Pak. Padahal Nabi itu sejamin masuk surga. Tapi masih kena giat ibadah. Kenapa? Kata Nabi, alam akun abdan syakuro, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dia orang yang walaupun dijamin masuk surga, tapi terus ibadah, itu terbentuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Gitu Pak. Kata Nabi ada perintah, carilah di 10 hari terakhir. Cari apa? Lailatul Qadar. Sejak kapan? Awaluhu, yang pertamanya adalah malam ke-21 dan akhirnya sampai beres Ramadan itu. Jadi lamun Ramadan sampai tanggal 30 berarti 10 hari. Lamun Ramadan sampai tanggal 28 berarti 29 hari. Tapi tetap disebut nama 10 hari terakhir. Dimulai tanggal 21 kemarin ya Pak, pada maghrib. Gitu. Kenapa Nabi bersemangat? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar teh, Lailatul teh malam, Qadar teh qadar. Jadi entah malam Lailatul Qadar, double teh. Kan Lailatul teh malam, lawan malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. 2 kali malamna. Ini nulisna malam Qadar atau Lailatul Qadar segitu, karena Lailatul itu malam. Ulah masuk komplit malam Lailatul Qadar. Ya eta kene malam yang Lailatul. Siga abdol geuning Pak urangnya. Eta teh lebih abdol. Abdol teh artinya lebih utama. Geus make deui lebih abdol, eta teh salah. Eta teh afdol. Mun abdol teh lebih utama. Lamun utama hungkul fadlun, eta teh lebih fadlun. Orang itu teh lebih utama. Itu kan so lepat gitu. Kadang-kadang penggunaan istilah teh salah gitu. Kan cek Nabi lamun lihat nu indah-indah, Masya Allah. Tapi lamun lihat-lihat anu mengagetkan, anu ararane, Nabi nyebat kenaon? Subhanallah. Jika Allah disebut boga budak, cek Nabi naon? Subhanallah, Allah boga budak. Jadi anu tidak kita sukai, kaget orang teh ngucapkeun naon? Subhanallah. Lamun nu indah, Masya Allah. Urang mah nya ngali budak bagur rajin salat, Subhanallah dibalik gitu. Ai budak mau, Masya Allah ibu budak saha. Kadang-kadang dibalik orang menggunakan istilah ya walaupun sah-sah saja nya eta apal mah ngan dina penggunaan kata-kata sok lelepat gitu. Siga Pak orang syukuran muka bayang non syukuran makan-makan di orang dina otak teh oh berarti makan-makan. Jadi lamun teu aya makan-makan teh naon kufuran.
Terus ukuran. Jadi memang dibayar, padahal makan-makan bahasa Arab nah walimah di urang walimah teh naon jadi akan dipabelit Pak uang can di walimahan jadi walimah teh akan walimah teh pesta makan-makan jadi urang najib bahasa teh pabelit siga pareum lampu jadi aliran padahal kan teu ngalir nya jadi kesalahan yang dibiasakan dak hiji-hiji dibahas jeung ibu-ibu ira ngucapkeun alhamdulillah ira ngucapkeun subhanallah non makna la haula wala quwata illa billah dibalas hiji-hiji karena dalam penerapannya si masyarakat teh kadang-kadang lepat ya gitu jika itikaf ya. Nabi biasa itikaf di malam 21 sampai akhir mencari Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Nah, nanti kita bahas. Kalimatnya taharrau. Carilah kata Nabi. Tahari. Nah, disebut Nabi nyuruh mencari itu dengan kalimat taharau. Artinya Nabi al-qasdu wal ijtihadu fit talabi. Nabi menghendaki dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pencarian dan berketetapan hati mewujudkan sesuatu dengan perbuatan dan perkataan dan perbuatan. Jadi bahasa orang nama Pak all out, bahasa Sunda nama diedankeun pisan Pak. Pokokna mah kudu beunang tah si Lailatul Qadar teh. Pokokna kudu beunang. Gitu siga bapak yang artos kan kudu beunang. Kerja teh lamun teu beunang orang kan kecewa. Nabi mah lebih semangat mencari Lailatul Qadar daripada mencari uang. Lebih semangat taharau. Eta kalimatnya kan pernah menggunakan kalimat taharau. Berarti menunjukkan orang teh kudu lebih semangat. Gitu. Kenapa? Kalimat Lailatul Qadar dengan difathahkan huruf qafnya ya didamai dengan li'azami qadriha karena besarnya kedudukan malam Qadar itu yaitu memiliki kedudukan yang sangat besar karena turunnya Al-Quran dan Allah telah mensifatnya khairum min alfi syahrin lebih baik dari 1000 bulan Pak lebih baik dari 1000 bulan bukan dalam artian bapak ningali ka langit bulan aya 1000 sanes dalam artian 1000 bulan teh bahasana bahasa kiasan bahasa pinjaman kalau bapak beribadah di Lailatul Qadar berarti bapak sudah beribadah selama 1000 bulan 1000 bulan itu berapa tahun 83 tahun lebih 4 bulan 83 tahun, 4 bulan. Jadi bapak seolah-olah beribadah sudah 83 tahun lebih 4 bulan. Itu penafsiran pertama yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan umur kita Pak umurnya pendek, belum tentu kita umur kita sampai ke 1000 bulan. Karena umur umat Nabi Muhammad kata Nabi apa? 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kalau ada pun yang lebih itu cuma bonus. Sedikit di orang yang lebih tidak 80 Mas. Sedikit orang yang lebih dari 70. Sedikit. Berarti kalau rata-rata 60 70 tidak akan sampai ibadah sampai 83 tahun. Bagi bapak yang sudah kepala 6, kepala 7 eta mah kadap deui we. Nuju didodoh ku malaikat Israil. Gitu Pak. Saya cek abdi cek nabi eta mah. Tak abdi pas naik tarawehan ka itu tebih Pak, ka Gempol Sari. Saatos jejerah di bumi Margahayu terus salat maghrib ka Gempol, wah ieu teh moal kaburu ya lamun teu ngebut mah. Ngabut naik motor satarikna eta mah pas dugi payunan bepa etan sebelum Cigereleng di bepas anu tabrakan motor jeung mobil sampai ka maut nu tabrakanna didinya tah tidinya abdi asal ngebut di lalaunan sampai ka itu. Kenapa? Ternyata umur diukur napas dibatas.
Sin mau teh urang gitu Pak, lalaunannya baiklah telat tarawehan oke. Yang menyawa salamet. Ini diperingatan bagi kita bahwa orang yang beribadah pada Lailatul Qadar sudah beribadah 1000 bulan, atau bahkan orang ini sudah beribadah sepanjang masa. Karena orang Arab di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 96 mengatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang mereka mengatakan menginginkan agar bisa hidup 1000 tahun lagi. Maksud nama ingin hidup selama-lamanya. Jadi ungkapan 1000 tahun teh seolah-olah Bapak sudah beribadah selama-lamanya. Karena dulu orang baru dikatakan ahli ibadah yang sempurna dulu sebelum Nabi Muhammad, ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, orang disebut ahli ibadah yang sempurna kalau sudah beribadah 1000 tahun. Sedangkan umur kita tidak sampai ke sana. Tapi kita sampaikan ke sana dengan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Tak rugi wae Bapak lamun kewengi teh ka masjid mah. Rugi pisan teh. Nu kasat yang pertama yang dimaksud qadar, ada yang menyatakan maksudnya adalah takzim. Namun membacana Lailatul Qadri disukunkeun. Nu disukunkeun anak dalna Qadri ge beda. Qadri sareng qadari beda. Lamun disukunkeun Lailatul Qadri nu kahiji artina teh pengagungan, malam yang mengagungkan, penuh dengan keagungan Allah. Ini seperti dalam Al-Quran surah Al-Jumar ayat 67 kalimat qadri teh. Ma ayatna wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi qadri teh malam pengagungan. Kenapa disebut qadri? Karena maknanya bahwa malam itu memiliki keagungan. Karena turunnya Al-Quran padanya, karena terjadi padanya turunnya malaikat, atau karena turunnya barokah, rahmat, maghfirah, atau sungguh orang yang menghidupkan malam akan memiliki keagungan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak agung teh naon? Tu ampunan turun, Quran turun malam eta, jaba setepat qadar, malaikat turun keur ngadoakeun urang. Luar biasa, disebutnya qadri, pengagungan. Gitunya. Nu kadua disebut qadri teh tah dua artinya sempit. Qadri dua qadri teh agung jeung sempit. Lamun sempit naon? Tadyiq, mempersempit. Seperti dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizqu, siapa yang disempitkan rezekinya. Tadi maksud sempit karena malam qadar itu Allah sembunyikan, Allah menyembunyikannya dari mengetahui penentuan kapan terjadinya. Kan Nabi tidak memberitahu tanggal berapa, cuma cek Nabi cari di 10 hari terakhir. Nah, berarti sempit cenah waktuna teh Pak. Sempit cek Nabi cari we lah cenah. Atau karena bumi menjadi sempit pada waktu oleh para malaikat. Malaikat turun yang jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi. Jadi Pak, masjidnya berdesak-desakan. Kunaon? Ku malaikat. Bumi itu berdesak-desakan. Semua malaikat mencatat orang yang menghidupkan 10 terakhir. Dicatat, diaminkan doa-doanya, dimohonkan ampun ku malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Cek malaikat ngadoakeun urang. Ya Allah rahmati dia, Allahumma warhamhu. Untuk orang yang menghidupkan itu qadar ku malaikat didoakan. Nah teka bita cenah cek Nabi teh. Ieu mangesti bijaan kita anggar we Ramadan ti berat. Gitu Pak. Kemudian disebut juga Lailatul Qadari. Nah, ada juga mengatakan bahwa qadri bermakna qadar. Nah, lamun qadari nah, beda. Qadari mas saudarana kodo dan qadar gini. Beriman Al-Quran qadari teh bermakna bahwa Allah menentukan, mentakdirkan ketetapan-ketetapan tahun itu. Berarti dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Artinya Imam An-Nawawi berkata
Para ulama berkata dina Lailatul Qadar kada padanya malaikat menulis ketetapan itu, dituliskan takdir terbaik untuk kita, dicatat nu alus-alusna, nu goreng-gorengna ku malaikat direvisi. Lamun bener ayat takdir ulang nu goreng kita kan ketahu, tapi pokoknya malam itu malam yang penuh dengan kebaikan. Nah teu kabita, nah gitu Pak, Dede kena kabita deh. Nah teu kabita cenah. Matak setinggal Aisyah. Adalah Rasulullah apabila masuk 10 terakhir, yang pertama apa yang beliau lakukan? Ahyal laila. Beliau menghidupkan malam. Si malam teh dihidupkeun, Pak. Nu kadua, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, digarugakeun. Nu katilu, wajada, beliau berusaha dengan sungguh-sungguh, wasadal mijar, dan beliau mengikat kainnya, mengencangkan ikat pinggang. 4 yang Nabi lakukan kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau menghidupkan malam. Itu bahasa pinjaman, bahasa kiasan, bukan lampuna diharurungkeun, bukan lampu hurung jalan mana bobo, atau bahasa menghidupkan malam. Itu kalimat pinjaman. Hidup teh lawana maut, sedangkan tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Tidur teh saudara kematian. Antak doa lagi bismika Allahumma ahya wa amut. Maka yang disebut dengan ahyal laila, selama 10 terakhir Nabi menghidupkan malam. Kata para ulama, Nabi as-sahar, Nabi teh begadang, Pak. Jadi sebutnya Nabi begadang. Walaupun cek Bung Haji Roma, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Imam begadang yang ada artinya dan sangat ditekankan. Tidur, Pak, begadang Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Pertama, sholat. Kedua, tilawah Quran. Ketiga, Nabi berdoa, berzikir, segitu yang Nabi lakukan, Pak. Jadi lamun itikaf teh ka masjid teh lainna pindah sare di ka dieu. Pak, ka dieu teh make jaket, make kupluk, kos kaki, mau bantal deuk sare eta mah. Endek ibadah. Kondisikan si tubuh kita teh kesini mau ibadah. Jika kita penampilanna jika pakai baju koko. Kan aya do wangi-wangi teh tibra. Lampu teh pararuman kan. Mudah tuh kadang-kadang mudah ganjil hungkul. Padahal kan cek Nabi 10 hari terakhir tong milihan ganjil genapna bisi nu bener Muhammadiyah ngitungna bisi. Jadi lamun urang dihidupkeun mah ganjil genap kita hidupkan pasti tong menang Lailatul Qadar, dengan syarat jangan tidur. Di orang mau tidur nya merencangan menuju itikaf dimotokeun wangi-wangi teh saat saya ke taribra kamu itu kalau kata ribra baji betibra mudah ganjil ngungkul. Aduh, jadi gara-gara naon? Gara-gara di siang nak sibuk ku kajian, pinu ku kajian ya Pak, malamnya jadi naon? Jadi capek. Ku nama malam teh bener-bener nu semangat teh malam. Siang dikurangi aktivitas. Dan di masjid tong aya kajian teh sampai ke seberapa kali. Kajian Pak Duha, kajian pada duhur, kajian sore, penting sare, ada kajian atau beranda. Kajian yang menghidupkan malam, bukan mematikan malam. Hidupkan, kunaon ibadah. Jadi itikaf teh seolah-olah orang keur berkholwat jeung Allah, keur merasakan nikmatna ibadah, nya keur merasakan nikmatna naon? Nikmatna tadarus, muhazabah diri. Kita itikaf tujuanna teh ieu mah kalakah tibra deui wae Pak. Ieu problem ieu leung dina hadis mah Nabi mah Pak siang dan malam itikaf tidak keluar masjid. Lamun secara syariat itikaf teh keluar masjid sama sekali. Itikaf Nabi mah siang malam mondok di masjid.
ke rumah teh lamun aya keperluan makan, ngambil makanan atau ada buang hajat ke kamar mandi, atau ada keperluan ke kamar mandi. Ada yang meninggal, Nabi nggak keluar masjid. Ada yang sakit, Nabi tidak keluar masjid. Kenapa? Karena kalau keluar masjid selama itikaf tanpa ada alasan, batal itikafna. Batal. Itikaf asli mah kitu tah. Rela meninggalkan dunia selama 10 hari. Tapi kalau nggak bisa, kata para ulama dalam istilah usul fikih, mala yudraku qulu la yudraku qulu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau bapak tidak bisa seperti Nabi diam di masjid full, ya atau minimal wongina hungkul atau minimal cek Nabi teh kitu menghidupkan malam, siangna kerja, siangna aktivitas, malamna atau di masjid, tak itu cek Nabi teh minimal menghidupkan malam. Nggak bisa full malam semuanya karena kerja capek, nyatu minimal nu ganjilna hungkul atuh tah minimal apa yang kita mampu silakan lakukan. Tapi jangan sama sekali Ramadan lewat begitu saja tanpa berusaha mencari Lailatul Qadar. Tak Nabi menghidupkan malam. Itikaf teh hidup bentak ieu Pak. Setiap penuh wudu deui. Penuh wudu deui terus berusaha agar bisa begadang sampai sahur. Terus ibadah. Bukan ieu mah arek maca Quran sabaraha halaman geus lepat bobo we sampai jam 3 balik ke kaimah sahabat. Dek itikaf kumaha eta mah atuh jadi pindah kulem. Berusaha dengan sungguh-sungguh Pak. Mata dikondisikan dari siang hari Pak, jadi siang teh tidur heula yang cukup supaya malamnya bisa maksimal ibadahnya. Yang kedua, Nabi itu suka membangunkan keluarganya. Bangun. Dibangunkan istrina, dibangunkan anaknya supaya Nabi soleh tidak seorang diri. Supaya Nabi masuk surga bersama keluarga. Ugahkeun Pak ibu-ibu oge. Sok itikaf. Bangunkan, hidupkan malam. Kalau ibu-ibu bisa ke masjid ya ke masjid, kalau nggak bisa di rumah asal baca Quran atau ibadah itu. Nyai mah bangun ibu-ibu teh. Naon? Hayu urang masak dari lebaran. Mas semangat teh masak deui wae. Wajadda, dan Nabi lebih bersemangat, wasadami rajar, dan Nabi mengencangkan ikat pinggang. Dalam artian Nabi bersungguh-sungguh dan menjauhi istri-istrinya. Jadi istrinya dikantunkeun, teu ditoel-toel acan. Kemudian, kata Yusuf Qaradawi, ketaatan dan ibadah padanya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan yang padanya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi ibadah 10 hari terakhir itu lebih baik daripada bapak ibadah 1000 bulan tapi tidak ada Lailatul Qadar. Maka disinilah kenapa Nabi menyuruh kita. Kemudian dari Anas bin Malik, ia berkata, Ramadan telah masuk, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir pada kalian dan padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dicegahnya tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia telah dicegah atas kebaikan semuanya, dan tidak ada yang dicegah kebaikannya melainkan orang-orang yang tidak mendapatkannya. Jadi cek Nabi mah itu seolah si eta teh rugi, super rugi lamun henteu beunang tah Lailatul Qadar teh. Kacida rugina eta mah. Karena dia sudah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Gitu Pak. Dari Aisyah, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada witir. Nah, ini ada kalimat witir dalam satu hadis lagi. Kalau nggak bisa, 10 hari terakhir minimal carilah pada yang ganjil-ganjil dari 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa 10 hari full, minimal anu witirlah pilihan minimal. Gitu senang. Dari Ibnu Umar, sungguh sekelompok laki-laki dari sahabat Nabi telah diperlihatkan bermimpi
Lailatul Qadar dalam tidur mereka pada 7 hari terakhir. Jadi ayat sahabat anu ngimpi Lailatul Qadar teh 7 hari terakhir sana. Maka Rasulullah bersabda, aku tahu mimpi-mimpi kalian telah sepakat pada 7 terakhir, maka barang siapa mencarinya, maka carilah di 7 hari terakhir. Jadi lamun tanggal 2 hiji kamari kalewat hilap karena kamari capek misalnya hilap untuk ke masjid aina teh kadua tilu nanti Pak kadua tilu teh aina ganjil ya berarti ada 7 hari terakhir puncak nanti aina 7 hari terakhir ya di masjid siapkan kopian seueur kopi siapkan permen siapkan cai siapkan jika lamun tunuh teh mah ngopi geus ngopi tunuh deui permen geus permen tunuh deui sare da apa tuh mah sare eta memang tumor juga ada teh Pak jadi kudu tidur heula cak joge da moal bisa urang geus capek di luar siang-siang langsung itikaf wah pasti eta mah tidur da kudu tidur siang heula imah hendak mah bisa aya tidur siang teh kitu Pak di bapak teh memang tidur siang heula kangge itikaf ngaracenghar gitu. Jadi Ramadan jangan tekarasa adanya saumna teh sare boboh lamanya lebih nikmat sesuai dengan keinginan kita. Ayeuna Pak malam ke-23 sok lebar pisan. Terus hikmah dalam menyembunyikan Lailatul Qadar adalah agar terjadi kesungguh-sungguhan dalam mencarinya. Ya sengaja ku Allah disebutkeun teu dibejaan tanggal sabaraha. Berbeda dengan kalau ditentukan baginya 1 malam, maka pasti akan merasa cukup atas malam itu saja. Namun Ramadan tanggal 25 pasti dinya ngumpul bisa mangkat ibadah nanti nu lainna mah henteu. Dan ku Allah hikmah nanti disumputkeun teu diwartosan pokona mah pilarian 10 hari terakhir. Jadi siga kieu Pak, lamun Bapak niat ka sawah ngalabelut gitu. Berarti teu meunang kecewa. Tapi lamun ka sawah niatna macul, pas macul mangih belut bawa gitu. Jika kitu tah niatna mah ngoret bae ieu mah di sawah teh macul. Ngan pas ke macul mangih belut tah kitu. Nya siga aya bapak-bapak gaduh putra hiji-hijina. Pak minta emas. Bapak mah teu gaduh emas, teu gaduh artos. Tuh bapak mah ngan nyimpen duit loba dihandapeun sawah bapak nu sakitu legana jik paculan jang sugan kapanggih si emas si duit bapak nu loba teh di sawah di paculan eta sawah sakitu legana keur neangan duit teh cek si bapak aya duit geus sawah parat di paculan cenah eueuh duit tah sawah teh cek bapak teh aya teh duit teh aya tah enak kan geus dikoret sok pelakan pare engke jadi emas jadi duit. Oh gitu maksudnya mah tuh. Jadi ditah macul teh ngaran dipelakan ke jadi emas jadi. Gitu jadi kitu tah Lailatul Qadar teh Pak. Naonna ilustrasina. Taya dari Ubadah bin Samit sungguh Rasulullah keluar untuk memberitahukan Lailatul Qadar. Rasulullah pernah dikasih tahu ku Allah, "Ya, Lailatul Qadar itu tanggal sekian." Sudah hampir dikasih tahu. Lalu 2 orang laki-laki dari kaum muslimin saling mencaci, bertengkar. Maka beliau bersabda, sungguh aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, dan sungguh kalian telah saling mencaci si fulan dan si fulan, kemudian diangkat semoga menjadi kebaikan bagi kalian. Gara-gara anu pasea, ku Allah diangkat pengetahuan Nabi tentang Lailatul Qadar. Maka cek Nabi, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kalian. Carilah dia pada 975 artinya mah malam ganjil tapi nu leuwih aman mah 10 hari terakhir na eta dihirupkeun. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang umum bagi seluruh yang mencarinya dan yang mengharapkan kebaikannya dan pahalanya dan apa yang ada di sisi Allah padanya. Dia adalah malam ibadah, malam taat, malam sholat, malam membaca Quran, malam zikir, malam doa, malam sodakoh, malam silaturahmi, malam amal soleh, dan malam melakukan kebaikan.
Jadi pas itikaf teh Pak, pas menghidupkan malam teh lain ngobrol, di masjid teh kalau ngobrol itikaf teh. Hai orang menghidupkan malam, ngobrol. Iya ngobrol. Datang pangariung bisa, bapak di situ disudut. Itu ngobrol lah musik kayak ini pasti ngobrol. Aku itikaf ngobrol sampai sejam. Gitu Pak. Di air itikaf teh ngobrol, beres ngobrol itu kan cuangki, tok pegat cuangki lah, jajan teh cuangki. Ngobrol deui. Itikaf teh kieu model teh. Aya nu pernah dikomentari, itikaf wangi-wangi diuploadkeun kana grup malam Ramadan, menghidupkan malam dalam rangka Lailatul Qadar dengan latihan bela diri di masjid. Latihan bela diri Pak, eta rencangan aduh ya balieur Pak, moal gelo eta balieur jadi selama latihan bela diri wah dipotongkeun ke video teh keur belajar bela diri keur gajeng-gajelengan gitu ieu Lailatul Qadar persis teu kana bela diri dan itu aya kalimat bela diri kiranya Pak. Jadi benar-benar malam itu malam yang kita hanya berduaan dengan Allah itu ya Pak. Kita ngobrol, dia lamun aya ngajak ngobrol geus tinggalkeun sedang ngobrol nyelira. Kecuali itu hanya sekedar tegur sapa, sasalaman, duduk deui masing-masing we. Ngobrol sekedar nyukur sapa unggul lain. Ngobrol kayak pas lagu maca Quran geus capek ieu ku ngobrol si tenggorokanna. Jadi rasakan malam itu malam. Jadi pernah bisa nikmatnya nangis Pak, itu pas itikaf. Nikmatnya nangis pas sholat, ingat dosa-dosa. Kita pas itikaf mengkaraos ku abdi mah Pak. Tarawehan mah kadang-kadang kurang kerasa si hate teh da kahiji si makmum teh sok pesan ka ustaz punten naon tong lamit teh nya tarawehna. Cing gancang gancang bae kan ditepok jadi kehusuan nanti emang husu tapi nya jadi gancang teh mah kurang dinikmati gitu Pak. Beda aja mun salat teh nyalira gitu, lebih dinikmati. Nah gitu nya di urang mah kan imam paling bagus teh imam anu paling gancang. Bagus nah Ustaz Ipan nah gitu gancang tarawihna. Luar teh bagus naon itu gancang tarawihna. Gitu aja. Tapi nya diberikan atau tarawih ganjang malam-malam atau dihidupkan gitunya Pak. Jadi itu momen terlangka dalam hidup kita cuman setahun sekali tapi belum tentu tahun depan kita mengalaminya lagi. Maka semangatlah mulai dari malam ini sampai Ramadan beres, ayo sama-sama kita cari Lailatul Qadar, kita bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Jadi Pak siapkan fisik pesak pasekna fisik kita kuatkan nya siapkan fisikna beli UC 1000 vitamin C nu seueur marah cenghar gitu eta beli naon deui pokona siapkan fisikna pesak kanggo sedekahna pasek siapkan ilmuna supaya Lailatul Qadar ada dalam genggaman kita. Maka terakhir orang yang menghidupkan 10 hari terakhir tanpa tidur tapi beribadah terus pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan niat imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah, bukan karena ingin terlihat orang. Nabi menyampaikan sepaket man soma Ramadana, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama minan dhanbi. Siapa yang saum salat tarawih qiyam Ramadan terus Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, pasti diampuni dosanya yang telah lalu, diampuni dan pasti masuk surga. Inilah kabar gembira untuk kita agar kita semangat di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik agar senantiasa istiqomah sampai husnul khatimah. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehidupan dan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan apa yang disebut dengan hari berguna dan berguna. Kami mengucapkan bahwa kita hari pengajian ini membaca amal bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.